Halo, selamat malam semuanya. Hazel, Anjani, Salma, Fiorello. Halo, kada coba absen dulu ya. Thank you udah join semuanya ke Zoom hari ini ya. Halo, yang baru join. Ada Salma sama ada Narendra ya. Selamat malam, kada coba absen dulu ya. Berarti Narendra udah join. Alvino, Vino belum join ya. Kemudian Azam. Azam tuh Afizam bukan? Iya betul. Azam tuh, iya deh. Azam Afizam ya. David Satrio Wibowo belum ya. Hmm, Fiorello, Fiorello join ya. Terus Bu Anjani, Anjani join. Marvin, Marvin belum. Lintang Chandra Raras belum ya. Salma Rufaidah, Salma udah. Hazael, Hazael udah. Oke, sip. Kita akan mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat malam semuanya. Apa kabarnya? Baik, Alhamdulillah, puji Tuhan. Sip. Nah, sip. Kita akan mulai aja ya kalau gitu ya untuk kelas Python Pro tahun kedua hari ini. So, thank you semuanya udah join untuk kelas hari ini. Ya, hari ini kita akan masuk ke dalam kelas Python Pro tahun kedua, melanjutkan lagi dari yang minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat gak ya minggu lalu kita udah belajar apa? Yang masih ingat, ada yang masih ingat belajar apa ya minggu lalu?
Show base bukan? Betul ya, show base atau game tiga dimensi ya, pintar. Jadi kemarin kalian udah belajar gimana cara membuat game tiga dimensi yang sederhana. Dan hari ini kita akan fokus untuk belajar gimana cara membuat peta di dalam game tiga dimensinya. Oke, terus share screen dulu ya. Oke, memuat peta bekerja dengan file teks ya. Nah, kira-kira apa itu peta? Ada yang tahu apa itu peta? Oke, tidak ada yang menjawab. Peta, apa itu peta? Coba Kak tanya ke siapa ya? Tanya ke Fiorello. Vio, apa itu peta Vio? Eh, Peta itu kayak sesuatu kita bisa lihat tempatnya itu di mana gitu. Yes, ya. Sesuatu tempatnya itu di mana? Betul ya. Yang namanya peta berarti dia menunjukkan tempat. Kertas yang nunjukin letak geografis dunia, tak? Betul, ya. Kayak gitu Anjani ya, pintar banget. Nah, hari ini kita akan coba membuat detailnya. Jadi, kalian akan menambahkan detail peta di dalam game tiga dimensi kalian, gitu ya. Nah, caranya berarti kayak gimana? Kita nanti akan membuat yang namanya add block, ya. Terus nanti kita akan membaca text file atau file text. Ya, jadi nanti kalian bikin with open, kemudian nama filenya apa, lalu simpan sebagai variabel, ya. Nah, nanti ketika kalian pengen membuka atau membaca sebuah file, itu ada beberapa operasi yang bisa dipilih. Ada yang nanti misalnya kalian pengen bisa, oh Kak, nanti bisa dibaca doang dong, bisa ditulis dong, bisa di-append dong, ya. Itu nanti bisa dipilih RWA-nya, gitu ya. Nah, terus kalian juga bisa menampilkan mereka semua ke dalam tabel, kemudian nanti kita bisa menjumlahkan semuanya itu menjadi satu. Nah, itu berarti nanti bisa kita gunakan yang namanya looping, gitu. Ya, nanti kita bikin oh for string in file. Berarti setiap kalian looping, filenya tersebut itu akan mendapat satu baris. Ya, kalau misalnya udah nanti tinggal di split, terus nanti kita tinggal looping lagi, itu akan mendapatkan satu elemen. Dan nanti akan terus diulang sampai ke angka 5 loopingnya. Gitu. Jadi nanti kalian bisa ngelooping dua kali untuk menjumlahkan semua angka di dalam filenya. Ya, kayak gitu. Oke? Nah, terus abis itu kalau misalnya kalian pengen ngebikin fitur spesial, itu ada yang namanya read lines sama ada dot read. Nah, bedanya apa sih read line sama read itu? Kalau read lines itu nanti kalian bisa membaca baris yang keberapa. Oh, nanti mau baca baris ke satu aja Kak. Oke. Berarti indeksnya itu dimulai dari nol lalu ke satu. Oke. Lalu nanti kita bikin nih second line. Second line-nya ngambil keempat. Nah, berarti nanti akan diambil urutan yang keempat, ya, nol satu 2 3 4, yaitu angka 3, ya, kayak gitu. Itu bisa pakai read lines ya, jadi lebih spesifik, gak usah pakai looping. Oke, kayak gitu. Ada pertanyaan dulu yang ini, coba di review dulu.
Belum ya, bisa ya, lanjut ya. Tidak, oke, lanjut. Nah, bagian berikutnya adalah kita akan membuat yang namanya memuat peta dari file. Nah, jadi ketika kalian udah tahu, oh ternyata di dalam sebuah text file itu bisa kita looping, bisa kita baca teksnya gitu ya, per angkanya. Nah, berarti kita bisa nge-load line nih. Load line ini akan membaca sebuah peta dari file teks gitu. Jadi nanti kalian akan membaca nih, misalnya kalau kalian ingin membuat sebuah peta itu ada angkanya, artinya ada satu balok. Kalau misalnya ada dua, berarti ada dua balok. Sedangkan kalau nol, baloknya ya nol yang biru. Gitu ya, sebagai alasnya. Oke? Nah, jadi nanti kayak gimana cara kita membuatnya? Kita akan menggunakan yang namanya looping lagi gitu. Jadi pertama kita akan buka dulu filenya. Nanti kita baca ya per barisnya, lalu kita split. Dan kita akan membuat dia add block sesuai dengan angka yang ada di dalam loopingnya gitu. Oke? Nah, nanti bisa dipilih mau peta yang mana, peta satu atau peta dua ya. Ntar ada di soalnya gitu. Nah, berikutnya kalau warna pun bisa kita rubah. Jadi nanti bisa kalian bikin self dot colors, kita bikin beberapa list warna, itu bisa ditampilkan. Ya, nanti kita tinggal set color aja atau di get color juga boleh untuk dapetin warna tersebut. Oke? Nah, nanti misalnya mau di get color, ntar tinggal di apa? Dibandingkan gitu ya nilai Z dengan line dari self colorsnya, lalu tinggal kita cek aja. Oke? Sip. Ada pertanyaan dulu sebelum kita praktekin ke VS Code-nya. Boleh sambil dibuka VS Code-nya ya berarti. Sudah dibuka, mantap. Ntar ya, kadet kamar mandi dulu.
Oke, kita langsung buka aja ya. Nah, berarti dibuka yang di nomor kursus, lalu ke nomor 18 ke yang bagian satu dulu ya. Oke? Nah, oke. Jadi, untuk yang di bagian pertama, kita akan menyelesaikan semua tugas penanganan file. Ada masalah satu, hitung jumlah unit, terus elemen 8 baris ke-14, menghitung semua jumlah elemen, ngambil elemen dari 3, 6, 9, 12, dan juga menghitung nilai maksimalnya. Nah, berarti kayak gimana caranya? Nanti kalian lihat di myfile.txt, ini kan ada banyak angkanya ya. Kalau kita hitung pakai kalkulator pun dia agak capek ya. Nah, makanya kita menggunakan yang namanya looping di dalam Python. Jadi nanti kalian akan pakai beberapa jenis untuk perhitungannya ya. Ntar bisa dilihat di sini, ntar kalau di play akan muncul di angkanya seperti ini. Ntar kita gunakan untuk menjawab latihan berikutnya. Ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja. Oke, kalau pisahkan aja ya, biar kalian nggak bingung. Nah, ini yang bagian bawahnya kalau screenshot. Anjani dong. Nah, udah ya. Tuh, boleh dibuat dahulu semuanya. Kalau ada baris yang bingung, silahkan ditanyakan.
Ya, ada pertanyaan dulu. Kalau udah ketik angka satu ya, yang udah ketik angka satu di chat Zoom supaya kita bisa lanjut ke nomor berikutnya untuk praktek bikin game peta 3D-nya ya. Ah, sorry kok tiba-tiba kayak gini ya, apa karena internet? Mana coba Salma di share screen. Itu diinstal ya. Kamu VS Code-nya nggak dari ini ya, nggak dari Algo ya. Di-download dulu dari Algo ya. Soalnya kalau dari Algo itu nggak bisa ada itu, ada pet. Nih nih, ada kirimin linknya ya. Di-download dulu.
Ini kamu download dulu ya. Itu nggak bisa tuh VS Code-nya soalnya beda versi sama yang di Algorithmics. Kamu pakai apa? Windows atau Mac OS atau Apple? Windows atau Apple? Windows, Kak. Windows ya. Nih, kamu klik link yang ada di chatroom sama, lalu di download ya. Nanti pokoknya kamu kalau udah di download, diinstal, tinggal kamu klik oke oke sama allow allow gitu. Pokoknya jangan ada yang di cancel aja, ya. Sip. Oke. Itu nggak apa-apa kok kamu punya dua versi, jadi punya yang original sama yang algorithmics, dua-duanya bisa jalan barengan. Ya, kayak ini Hazael udah ya, diketik satu. Yang lain kalau udah ketik angka satu juga ya. Silakan nanti muncul angkanya di bawah. Ya, yang Jani udah ya. 5 menitan lagi aja ya, kita lanjut habis itu. Pastikan yang udah selesai itu muncul angka-angka di bawah ya. Karena itu yang akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Ini kalau scroll ke bawah ya.
Oke, kita lanjut ya. Berarti udah semua ini. Ada yang error gak? Salma tadi udah berhasil diinstalnya nggak? Saya belum, Kak. Oh, belum, Naren. Oke. Belum kalau loadingnya. Oke. Ya sih, filenya agak gede sebenarnya. Kamu sambil makan boleh. Kamu harus nyemilin kelapa. Air kelapa. Maaf, Kak. Tadi muncul angkanya kayak kayak gimana, Kak? Kayak gini. Nih gini Naren. 261 sama 1130 atau 86 sama 225. 26. Oh, Berhasil? berhasil, Kak. Berhasil. Oke, sip. Oke. Ya udah kita Tapi langsung saya yang terakhirnya nol, Kak. terakhir no. Bukan Typo nggak? 225. Coba share screen. Bentar. Scroll bawah. Coba bandingin. Hmm,
Nih, ini bukan minus, ini sama dengan harusnya. Udah, sip. Oke, semuanya udah ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutin. Jadi, untuk nomor berikutnya, kalian tinggal klik checklistin dulu ya semuanya. Centang, lalu kalau udah, kalian tinggal lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2 berarti tinggal dijawabin tadi ya. 26, 1, 11.30, 186, sama 218 ya. Bukan 225 yang tadi typo. Silakan tinggal dipindah-pindahin aja angkanya ya. Kalau udah ketik angka 2 silakan di chat Zoom. Ah, yang bintang pertama tuh berapa? 11.30 sama kok. 186, sorry sorry. Udah semua?
Ya, semuanya udah ya. Sip. Kalau udah kita lanjut. Nah, ke nomor 3. Ya, silakan aja nih. Jangan lupa dicuci ya. Oke, kita mulai aja ya. Jadi untuk terakhir kali kan kita udah belajar juga ya untuk menambahkan ke dalam game ya. Nah, ini kayak gimana? Oh, ini udah beres. Punya kalian kosong nggak ya? Coba dicek. Ada kodenya nggak? Atau kosong? Yang bagian 3. Nah, kosong. Oke. Sip, kalau kosong ya udah. Berarti pertama kita akan import dulu showbase-nya ya. Terus habis itu kita bikin game. Dan ada map manager, load line-nya juga. Sama kita bikin. Oh, hero-nya belum sih. Bentar, bentar. Wait. Nah, dekorate apa saja. Berarti kita import dulu untuk showbase-nya ya. Sama map manager-nya. Terus kita bikin dulu showbase init. Sama bikin map manager untuk dari loadline line.txt. Ya udah ada file tuh di samping kiri. Ya. Nah, ini yang di game.py. Lalu kalau yang di map manager kayak gimana? Yang di map manager kita akan buat sederhana ya. Nah, aduh, keluar dia guys. Internetnya nge-lag ya.